lagu wajib dipimpin oleh siswa kami Butet. Pimpin kita dalam lagu Padamu Negeri. Mari. Padamu negeri tiga-tiganya. Ibu kasih waktu selama 3 menit dibaca ya. Apa aja dibaca saja. Yang penting membaca. Baca nak baca ya, baca bukunya. Sudah? Sudah? Sudah siap membacanya? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal beberapa kata tanya. Misalnya kalau kita ditanyain, contohnya kami ini ditanyain siapa namamu, berarti dengan kalimat itu sudah menggunakan kata tanya, yaitu kata tanya siapa. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga kita sebagai manusia membutuhkan apa yang kita butuhkan? Oksigen untuk bernapas. Kita sebagai manusia bernapas. Udara yang kita hirup untuk bernapas apa itu namanya? Bagus, oksigen, tepuk tangan. Nah,
berdiskusi, mengetahui, kita mendiskusikan apa yang menjadi kata tanya. Kita mendiskusikan mengenai organ pencernaan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar bagan yang ditampilkan nanti, maka kita bisa membedakan fungsi-fungsi organ manusia. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, materi kita pagi ini yaitu udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi kesehatan. Yaitu dengan subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Kita fokus pada PP1 yaitu organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia. Pernah mendengar organ pernapasan manusia? Pernah? Organ pernapasan manusia itu dimulai dari enggak hidung. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Cara tubuh mengolah udara yang bersih. Tubuh kita mengolah udara yang bersih. Kita sebagai manusia bernapas. Udara awalnya masuk melalui rongga hidung. Itu adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Diolahnya masuk melalui rongga hidung dulu. Baru ke tenggorokan, baru ke bronkus, baru terakhir ke paru-paru. Itulah mengenai organ pencernaan manusia. Nih, coba anak-anak kami perhatikan yang ibu tampilkan. Ini mengenai alurnya udara masuk ke dalam tubuh kita. Kita sebagai manusia bernapas kan? Iya. Bernapas? Iya. Udara yang kita hirup itu apa namanya? Oksigen. Bagus. Jadi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, alur masuknya itu seperti bagan yang ditampilkan. Pertama-tama udara masuk melalui apa? Rongga hidung. Itu adalah masuknya udara yang pertama ya. Rongga hidung. Masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini ada namanya selaput lendir atau bulu-bulu hidung. Ada kan? Ada? Ada bulu-bulu hidungmu? Semua ada? Bagus. Gunanya itu adalah menyaring udara. Biar udara yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi udara yang bersih dari saring. Kemudian setelah dari rongga hidung masuk ke rongga hidung menuju ke trakea. Ini namanya trakea. Tenggorokan.
dalam tubuh manusia. Sudah? Sudah ada? Sudah ada kan? Empat alur masuknya udara pernapasan manusia. Sebaliknya, setelah masuk udara ke dalam tubuh manusia, jadi kita keluarkan. Seperti begini. Jadi kita hirup dan kita keluarkan. Yang kita hirup tadi namanya apa? Oksigen. Yang kita keluarkan namanya apa? Karbon dioksida. Bagus. Bukan lagi oksigen namanya yang kita keluarkan ya, tetapi karbon dioksida. Bagaimana tubuh mengeluarkan karbon dioksida? Beginilah alurnya. Awal pertamanya dari paru-paru, kemudian keluar ke bronkus, baru ke trakea, baru ke rongga hidung, baru kita keluarkan. Kebalikan dari udara masuk. Kalau udara masuk melalui rongga hidung, baru kemana? Ke trakea baru. Selanjutnya ke udara. Sebaliknya, tubuh mengeluarkan karbon dioksida awalnya dimulai dari paru-paru, baru bronkus, baru trakea, dan dikeluarkan melalui rongga hidung. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita ketahui tadi bahwa alur masuknya udara pernapasan manusia diawali dari hidung. Hidung kita yang punya hidung semua? Punya. Hidung kalian? Ada. Hidung. Di dalam hidung kita ada peluru hidung yang selaput lendir. Apa itu gunanya? Penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara yang kita hirup ini adalah sebagian ada yang kurang bersih, kotor karena debu. Jadi sebelum masuk ke rongga hidung itu disayang oleh tubuh. Sehingga ada istilah yaitu kotoran di hidung ini itu adalah debu yang telah disaring agar udara yang masuk menjadi udara yang bersih. Itulah gunanya hidung itu, yaitu gunanya bulu-bulu hidung itu yaitu penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh yang menuju ke paru-paru sudah menjadi udara yang bersih.
Jadi dalam gaya percakapan kita sehari-hari kita sering menyukai kata tanya. Seperti yang kita tadi, bagaimana kabar kalian? Sehat. Berapa kawan kalian bersaudara? 5. Mengapa si Jusdono tidak hadir ke sekolah? Sakit. Bagus. Jadi kata tanya ada 7. Kita harus menggunakannya sesuai dengan penggunaannya. Misalnya kata tanya apa ini digunakan untuk nama-nama benda. Disesuaikan penggunaannya. Misalnya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda. Misalnya sebab akibat, judul dan tema. Contoh, sebelum kita memulai pembelajaran tadi, sudah Ibu suruh membaca kan? Sudah. Ibu tanya sekarang, apa yang kamu baca? Tadi waktu Ibu menyuruh membaca, apa yang kamu baca? Sudah membaca tadi? Apa yang kalian baca tadi? Sudah membaca tadi? Apa yang kalian baca tadi? Buku. Mengenai apa yang kamu baca di buku nak? Mengenai desa. Bagus. Mengenai desa. Apa yang kamu baca tadi nak? Oh sama, mengenai desa. Yang kamu baca tadi nak apa? Bagus, tanaman palawija. Jadi kita harus menyesuaikan atau kita harus menggunakan kata tanya ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya kata apa digunakan untuk nama-nama benda, menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul dan tema. Kemudian kata tanya berikutnya yaitu di mana. Kalau dikatakan di mana yaitu menanyakan suatu tempat. Tidak cocok ya kalau ditanya tempat yang digunakan adalah kata tanya apa. Jadi tidak cocok. Kita harus menggunakan kata tanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya tadi apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda. Sekarang di mana? Kalau di mana kita gunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya Ibu tanya, di manakah tempat tinggalmu? Di Holi. Bagus. Di Sama manakah sesama tempat dunia, tinggalmu? sama sesama. Bagus, di Sama Holi. sesama gini. Jadi kata tanya di mana kita gunakan untuk menanyakan suatu tempat. Kemudian kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan apa? Bagus. Kapan ini digunakan khusus untuk waktu. Baru setelah itu. Setelah itu. Kapan digunakan khusus untuk waktu. Anak-anak kami harus bisa membedakan ya. Yang mana di mana digunakan kata tanya apa, di mana digunakan kata tanya, di mana digunakan kata tanya kapan. Jadi kita harus menggunakannya sesuai dengan fungsi masing-masing. Yaitu kata tanya kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa. Kata tanya keempat yaitu siapa. Siapa
Sekarang aku bagi kalian Apa dah? dalam tiga Abatan kelompok. ke gubapa. Tiga kelompok. Jadi Boleh pada saja. di dalam kelompok nanti ada yang menjadi tugas kita. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kamu gabung di sini lah ya. Besok di sini. Ini kelompok 3. Kelompok 3 orang. Kamu gabung di kelompok ini ya. Pindahkan ke sini. Kalian satu kelompok ya. Ini. Sama-sama. Satu ya. Ini. Ibu arahkan dulu. Coba anak-anak kami buka dulu. Ada di situ tugas kelompok ini. Mengenai kata tanya. Bisa? Buka. Sudah? Buka. Ini. Nah, ini. Bisa? Sudah semua? Ah, kelompok 1 tadi ini kan? Kelompok 1 kita awali dari ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi tugas kita dalam kelompok ini. Kalian diskusikan bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Buat pertanyaan di sini. Bisa? Bisa kelompok ini? Bagus. Kelompok 3? Dibuat pertanyaan. Buat pertanyaan menggunakan kata tanya. Dibuat pertanyaan. Bisa? Masing-masing ya dibuat. Nanti kesini lagi. Tulis. Tulis ya. Cepat ya, ibu kasih waktu 3 menit. Cepat. Pula 7 menit. Bisa nak? Buat pertanyaan menggunakan kata ini. Ini kata pertanyaan. Ini buat pertanyaan di sini ya. Buat pertanyaan menggunakan ini. Di sini kamu.
kamera. pertanyaannya. Iya, ada kamera. Buat pertanyaan diskusinya. Coba beri pertanyaan kamu. Akan Des. Apa Des? Berarti itu wadah berarti. Itu wadah. Yes. Bagaimana sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Sedikit lagi waktunya ya, Nak ya. Cepat. Iya, bagi jenisnya pentingnya paling batas sampahnya sebagai jenisnya paling hati-hati sebenarnya gitu. Itu film itu. Sudah? Bagus. Sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang dari kelompok 2. Kelompok lain mendengarkan ya. Besarkan sedikit
Kata-katanya apa tadi? Gimana kita gunakan? Betul. Nah, ya, anak-anak bunda. Kata-katanya gimana kita gunakan tadi? Menanyakan ke tempat. Dan kata-katanya kapan, siapa, mengapa, berapa. Kita harus menyesuaikan penggunaannya sesuai fungsinya masing-masing. Kalau mau fly 5 belas lu semua bisa. Kita lanjutkan. Sudah? Kita lanjutkan. Siwat ke mana si jalan? Ini aku ini. Sudah? Sudah? Karena hasil diskusinya sudah kita presentasikan, jadi kembali fokus kepada materi yang ditampilkan di Infokus ini. Perhatikan Infokus. Perhatikan tampilan yang ibu tampilkan. Sudah? Sudah diperhatikan? Ini proses pernafasan manusia. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Proses pernafasan pada manusia. Udara masuk melalui apa tadi udara masuk? Kemudian dari hidup disaring oleh apa tadi? Lendir dan hidup. Kemudian setelah itu baru paru-paru mengembang dan rongga dada membesar sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru. Itu proses menghirup udara tadi. Perhatikan badannya, perhatikan gambarnya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa? Awal-awalnya itu udara masuk melalui rongga hidung. Sudah? Sudah dilihat itu? Kemudian masuk ke bagian tadi. Kalau sudah disaring berarti sudah bersih, itu kan? Posisi paru-paru kalau udara masuk yaitu mengembang. Coba kamu tarik. Coba hirup udara. Mengembangkan paru-paru kita? Iya. Dan rongga dada kita membesar. Dada kita membesar. Semakin dia lebih besar. Itu adalah alur udara masuk melalui hidung. Dilaluinya melalui hidung. Baru dada kita mengembang. Paru-paru kita mengembang, rongga dada kita membesar. Bisa? Coba kami dulu hirup udara. Paru-paru kita mengembang kan? Rongga dada kita membesar. Bisa jam tu basuh. Kemudian Itu. proses menghembuskan udara. Ini adalah proses menghirup udara. Sekarang menghembuskan udara. Kita keluarkan oksigen, itu menghembuskan. Bisa? Perhatikan. Perhatikan dulu ya. Diperhatikan. Kalau menghembuskan berarti paru-paru menempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Paru-paru menempis.
kembali ke ukuran semula. Dia menunjukkan saat masuk udara tadi bau-bau mengembang. Setelah mengeluarkan dia kembali mengempes dan muka dada kembali ke ukuran semula. Dia kembali ke ukuran semula. Tepat. Jadi karbon dioksida yang kita keluarkan akan keluar melalui hidung. Bisa? Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Kita lanjutkan. Di dalam LKPD yang diberikan ada di situ tuh. Bagian E, coba anak-anak kami perhatikan. Yang ini tugas individu ini ini sudah ini sudah jadi di dalam LKPD ini tugas mandiri ya, tugas individu, bukan lagi tugas kelompok. Sebutkan nama alat pernafasan manusia di atas. Apa saja alat-alat pernafasan manusia yang sudah kita pelajari hari ini? Tulis di sini. Ini sebutkan nama alat, tulis apa nama alat-alat pernafasan manusia. Bukan lagi tugas kelompok ini ya. Apa tadi yang sudah kita bahas, sudah kita kupas tuntas tadi? Dijawab ya, dijawab dengan benar, dikerjakan dengan baik agar hasilnya juga baik. Ditulis ya, alat-alat pernafasan manusia yang sudah kita pelajari. Tulis lagi, apa lagi? Kan ada tadi yang dijelaskan. Nah, tulis di bagian bawahnya lagi. Tuliskan itu semua.
kasih nama apa lagi? Bagaimana sudah? Bagaimana sudah? Waktu tinggal sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Sudah? Apa nak? Saudara disuruh nak kembali ya. Sudah nak? Coba itu lihat. Jangan tahu di atas. Sudah? Apa? Sudah nak? Yang mana? Oke, sudah? 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 Apa? Bukan nunggu? Iya. Sudah? Sudah semua? Sudah? Bagus. Sekarang kita dengar
Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas semua? Jelas. Sudah dimengerti? Sudah. Mengerti semua? Benar? Apa organ pernapasan manusia tadi? Apa lagi? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dan teruslah belajar di rumah agar siswa kami menjadi siswa yang selalu pintar di sekolah, rajin ke sekolah ditingkatkan ya. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa pulang dipimpin oleh Princess. Kepada anak kami persilakan. Begitu juga buat teman-teman kami yang masuk pada pagi hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Kalau mereka dalam keadaan malas, ketuklah tinggal hati mereka. Dan Yesus yang doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih nak. Silahkan duduk kembali. Sudah? Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu. Apa nyanyian kita? Apa? Boleh. Nanti ada. Siapa yang mengisi? So, WA mo na. Mas, limit di HP mo. Ini kita Boleh, dalam hati mo. satu lagu